Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sendiri bersifat kodrati, artinya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contohnya, ketika kita sudah bermain, maka hendaknya mainan itu kita rapikan kembali, sehingga rumah kita pun kembali menjadi rapi. Atau mungkin setelah kita makan ya, setelah kita makan, kita mencuci piring kita sendiri. Contoh lain, ketika seorang siswa berada di sekolah, dia juga punya tanggung jawab pribadi untuk mentaati semua tata-tertib yang berlaku di sekolah. Atau mungkin seorang guru, dia juga punya tanggung jawab pribadi, yaitu guru harus dengan sepenuh hati mengajarkan materi kepada siswa-siswinya. Kemudian, siswa juga punya kewajiban, yaitu melaksanakan tugas piket ya. Jadi itu adalah contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh ketiga adalah menjaga kebersihan tubuh. Tubuh kita ketika kita rawat dengan baik, kita jaga kebersihannya, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Contohnya, ayah mempunyai tanggung jawab bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu mempunyai tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga, merawat anak. Kemudian anak juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Anak belajar dengan sungguh-sungguh, anak berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab pada masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya saja, tanggung jawab melakukan ronda malam atau siskamling. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di dalam suatu daerah. Contoh yang kedua adalah melakukan kerja bakti. Selain untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di dalam suatu kelompok masyarakat, kerja bakti juga akan menjadikan suatu pekerjaan itu lebih ringan dan cepat selesai, menghemat biaya. Contoh lain adalah musyawarah. Di dalam kehidupan berbangsa kita, musyawarah itu sudah menjadi suatu tradisi ketika menyelesaikan suatu persoalan. Contoh yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, maka suasana pun akan menjadi lebih nyaman karena lingkungan kita bersih ya. Kehidupan kita dengan tetangga kita juga akan lebih baik. Coba kalau misalnya di tempat tetangga kita lingkungannya sudah bersih, tetapi di lingkungan kita sendiri kotor ya. Dengan hal itu maka akan timbul perasaan yang tidak nyaman. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Di sini adalah bentuk dari sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan cinta tanah air. Contohnya adalah
ketika kita menjadi seorang pelajar, kita belajar dengan sungguh-sungguh guna memajukan bangsa dan negara. Karena kalianlah penerus dari bangsa ini. Contoh lain adalah mentaati peraturan yang berlaku, baik itu menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologi negara satu-satunya. Juga mentaati peraturan yang ada ya. Contohnya saja, ketika menjadi seorang warga negara, maka dia harus mau tertib dalam membayar pajak. Sebagai pengguna jalan juga harus tertib mentaati peraturan jalan. Contohnya, mentaati rambu-rambu lalu lintas ketika ada traffic light ya. Itu menyala merah berarti memang pengendara harus berhenti. Kemudian mewujudkan situasi yang nyaman, tentram, dan bersahabat bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian menggunakan hak politik di dalam pemilu. Jadi nggak boleh golput ya. Golput itu apa? Golongan putih katanya. Nah, itu berarti tidak memilih siapapun. Menjadi seorang warga negara yang baik harus menentukan pilihannya sebagai wujud demokrasi. Wujud tanggung jawab terhadap bangsa negara. Contohnya yang lain adalah mengharumkan nama bangsa dengan cara pertukaran pelajar, mengikuti olimpiade sains, kemudian mewakilkan atlet-atlet dari Indonesia untuk mengikuti kompetisi tingkat internasional, dan masih banyak hal-hal lain yang dapat dilakukan. Adapun dampak dari sikap tanggung jawab kita terhadap negara antara lain, ketika kita mau membayar pajak, maka kita akan dapat menikmati berbagai fasilitas yang ada. Ketika seorang warga negara ini dengan kesadaran membayar pajak, maka dia juga turut serta dalam memperlancar pembangunan bangsa, sehingga bangsa menjadi maju dan sejahtera. Kemudian apabila sesama warga negara itu saling rukun, saling gotong royong, maka akan tercipta suasana kehidupan yang nyaman, tentram, damai, sehingga negara akan semakin kuat. Dengan peran kita memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab, serta tetap menjaga kelestariannya, maka akan berdampak sumber daya alam itu akan menjadi terjaga, sehingga generasi penerus kita pun masih dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Jadi, kita sebagai manusia itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Sudah selayaknya kita melakukan tanggung jawab kita masing-masing dengan penuh keikhlasan, sehingga akan tercipta kehidupan yang lebih tertata. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan melanjutkan lagi pada pembelajaran selanjutnya esok hari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.